Mari kita sambut Manik Margana Mahendra. Halo, apa kabar Manik? Tepuk tangan dong buat Manik teman-teman, luar biasa. Sehat Kak Manik? Sehat. Ini dari Jakarta. Dari mana nih? Dari Jakarta, dari Wah, Jakarta. luar Terus ini naik biasa. apa, jalan kaki atau? Terbang. Terbang. Pertanyaannya suka unik. Oke, kayaknya tanpa menunggu lama lagi karena teman-teman juga sudah sangat siap ya Kak Sabina ya. Ya. Untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Kak Manik. Bisa di situ Manik? Ya. Berdiri di situ boleh tuh. Ya. Oke, halo semuanya, selamat, apa nih udah sore ya? Selamat sore, Sore. semua. Selamat senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman, sekali lagi salam kenal, nama saya Manik Margana Mahendra. Hari ini saya diminta bicara tentang bijak dan aktif untuk Indonesia Asik. Tapi saya bawa paparan, cuman biar kita lebih banyak interaksinya dan diskusinya, saya harap nanti teman-teman bisa kasih pertanyaan mungkin ya yang tajam, yang kritis gitu ya. Karena polanya hari ini adalah kita berbicara tentang narasi yang kritis, gimana caranya kita bisa tetap aktif dan bijaksana gitu. Nah, dalam konteks ini nanti saya akan membawakannya untuk kita bisa menghubungkannya apa sih gerakan-gerakannya orang-orang muda ke kebijakan-kebijakan yang kira-kira bisa kita perjuangkan bersama-sama gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail lah. Tapi balik lagi teman-teman semua, sambil perkenalan mungkin tadi udah disebut sama Dino dan Sabina. Jadi sebelumnya saya memang aktif di kegiatan kemahasiswaan di tahun 2019, kemudian bekerja di NGO yang fokusnya pada isu advokasi kebijakan kesehatan, kemudian sekarang juga menjadi bagian dari politisi itu sendiri, dan nanti bisa teman-teman elaborate lebih dalam lagi. Tapi apa yang masih ada di dalam diri hari ini juga adalah tentang perjuangan kesehatan sama teman-teman generasi Z. Nah, ini yang bisa kita diskusikan bersama-sama, apa sih yang sebenarnya bisa kita perjuangkan sebagai generasi Z untuk isu-isu kebijakan ke depan. Boleh di next saja? Oke, nah kita mau ngomongin apa aja, ini gambarannya biar teman-teman punya, oke kira-kira kita akan ngomongin ini, diskusi ini segala macam gitu ya. Pertama adalah masalah orang muda, saya nanti pasti nanya sama teman-teman semua apakah merasakan hal yang sama atau enggak. Tantangan kita ke depan ada apa aja, kemudian apa sih potensi orang-orang muda ini untuk bisa berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, sampai gimana caranya kita bisa bijak dan aktif dan kita bisa diskusikan itu bareng-bareng gitu ya. Kita langsung mulai aja teman-teman semua, boleh di next. Nah, pertama adalah tentang apa sih sebenarnya masalah kita gitu. Apa sih beban-bebannya orang muda itu? Ya emang boleh ya seberat itu bebannya. Emang boleh. Nah, apa aja emang seberat apa beban kita? Pertama, kalau teman-teman mungkin merasakan gitu ya, ini di kampus ada rektor nggak ya hari datang? Nggak ada ya? Oke, saya sama-sama kita lihat lah. Jadi dana atau biaya pendidikan kita ternyata itu makin hari makin mahal. Jadi riset yang dilakukan oleh CNBC dan juga World Bank menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ternyata indeks harga akses ke pendidikan tingginya itu ternyata makin hari makin mahal gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu beban buat orang-orang muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Saya mau tanya dari teman-teman semua, ada yang lagi kuliah hari ini? Ada satu orang? Yang lagi kuliah, Oh banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang lain ada yang mau kuliah? Ada yang pengen kuliah? Enggak? Oke, memang bukan pilihan ya. Kenapa kira-kira nggak mau kuliah? Mahal? Apa? Kenapa kira-kira? Oh, berpikir, oke. Oke, jadi ada banyak permasalahan-permasalahan ya teman-teman semua. Ternyata pendidikan itu jadi salah satu isu gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, rumah mahal. Ada yang sekarang udah kepikiran pengen bikin rumah? Ada. Pengen punya rumah sendiri nggak? Pengen. Tahu nggak berapa harga tanah semeternya sekarang? Berapa? 10. 10 apa nih? 10.000. Berapa? Tergantung lokasi. Apa yang mahal? Per meternya sekarang mahal ya. Kira-kira siapa namanya Mbak? Mbak Novia. Mbak Novia nih kira-kira kalau misalnya harga tanahnya sekarang udah lebih dari 100.000 per meter gitu ya. Mbak Novia masih mau beli tanah buat bikin rumah? Diusahakan tetap nyari rumah ya, bikin rumah sendiri ya. Oke, tapi ada lagi masalahnya nih. Ternyata setelah pandemi cari kerja makin susah. Iya nggak? Betul, kerasa nggak?
kerasa ya gitu. Ternyata nggak cukup ijazah doang teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita keluarkan gitu ya. Entah itu ordal-ordalan atau apapun segala macam gitu ya. Tapi intinya adalah nyari kerja ternyata tidak sesederhana dengan sertifikat ataupun ijazah. Banyak hal yang harus kita lakukan sehingga akhirnya apa? Kendalanya adalah satu, lapangan kerjanya semakin sulit. Dua, gajinya belum tentu naik secara signifikan. Tiga, mau beli kebutuhan pokok dan rumah juga ternyata makin mahal. Gitu. Nah inilah yang bisa menjadi beberapa permasalahan orang-orang muda di sektor pendidikan, perumahan, bahkan sektor-sektor lain seperti ekonomi dan kesehatan gitu ya pasca pandemi COVID-19. Tapi balik lagi teman-teman semua bahwa masalah ini tentu tidak luput dari masalah-masalah lain yang dirasakan gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman merasakan hari makin panas gak sih di daerah Cirebon ini? Iya ya, makin hari makin panas. Saya juga agak gerah ini ya. Banget. Panas banget sebenarnya ya. Sama di Jakarta makin. Bukan cuman panas teman-teman, sesek. Gitu ya. Sebulan kemarin itu saya batuk-batuk. Ternyata kalau saya lihat puskesmas, data anak yang kena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut itu makin tinggi. Tahu kan di Jakarta ada apa? Polusi udara. Gitu. Itu makin parah ternyata makin tahun. Nah, jadi ketika kerjanya susah, waktu pergi cari kerjaan kena polusi udara, pulang-pulang bisa dapat sakit gitu. Nah masalah kita itu ternyata sangat kompleks teman-teman semua. Nah hari ini kita mau membicarakan dari masalah-masalah yang kita miliki sebagai orang-orang muda, apa kemudian tantangan-tantangan yang juga harus kita lewati. Oke, boleh di next? Dari situ kita sama-sama melihat bahwa ternyata selain itu semua yang harus kita benahi juga adalah ketika kita mendapatkan akses dari lapangan pekerjaan tadi, yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi untuk pekerjaan itu sendiri. Contohnya paling dasar adalah human resource gitu. Nah, human resources atau sumber daya manusia ini, kita ini sebagai manusia itu harus punya berbagai macam skill yang mungkin tadi udah dibahas sama pembicara-pembicara sebelumnya ya. Ada public speaking, terus ada apa lagi? Gimana caranya punya leadership yang baik gitu ya, berbisnis segala macam. Nah itu tuh masuk ke dalam hal-hal yang harus kita miliki sebagai bagian dari orang muda. Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan potensi minat dan bakat kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita atau leadership. Kemudian juga gimana caranya kita bisa menyelesaikan requirements atau syarat-syarat dari perusahaan gitu ya, yang diperlukan oleh kita, entah itu misalnya ijazah S1, ijazah D3, ijazah SMK segala macam, itu juga kita harus bisa selesaikan. Kemudian performance kita ketika kita udah mendapatkan pekerjaannya, apakah cukup baik atau justru malah ternyata nggak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sama tempat kerja gitu ya. Dan akhirnya adalah training dan juga research. Maksudnya apa teman-teman semua? Jadi dalam permasalahan ke depan, orang-orang muda itu selain hadapi dengan masalah-masalah tadi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, harga rumah yang semakin mahal, kemudian masalah lingkungan yang juga memperburuk kondisi kita sebagai orang-orang muda yang harusnya sehat gitu ya. Tapi kemampuan kita sebagai individu pun juga diuji sebenarnya untuk punya kemampuan yang lebih baik lagi, untuk punya landasan bekerja yang lebih baik lagi. Nah ini bisa menjadi isu, yang bisa teman-teman perjuangkan ke depan. Kenapa harus diperjuangkan? Kita bisa lihat karena kita punya potensi. Boleh di next? Apa potensi kita sebenarnya? Potensi kita hari ini adalah jumlah orang-orang muda yang lebih besar daripada jumlah orang-orang tuanya. Kenapa ini bisa jadi potensi teman-teman semua? Karena di tahun 2023 dan 2024 kelak gitu ya, semua gerakan-gerakan yang kita lakukan buat orang-orang muda lakukan itu berhubungan dengan kebijakan politik, yaitu pemilu di tahun 2024. Jumlah orang-orang muda generasi Z dan millennials yang usianya sekitar 20-30-an tahun itu ternyata ada sekitar 52%, lebih besar daripada masyarakat-masyarakat yang lain gitu ya, yang usianya mungkin sudah 60, 70 atau yang masih anak-anak gitu. Jadi kita ternyata punya kekuatan yang sangat besar, lebih daripada setengah gitu ya teman-teman semua. Terus apa signifikansinya? Biasanya yang dominan seharusnya bisa memberikan dorongan atau bisa memberikan gambaran apa sih sebenarnya yang kita inginkan.
Nah, ini adalah kesempatan buat teman-teman muda untuk mendiskusikan isu-isu ketenaga kerjaan, isu-isu lingkungan, isu-isu pendidikan, dibicarakan di dalam ranah-ranah politik. Kenapa? Karena dengan suara kita yang sangat besar, maka potensi kebijakan itu bisa dihasilkan, teman-teman semua. Bayangin, kalau misalnya dulu gitu ya, orang-orang mudanya kita bilang sederhanakanlah, ada 10 orang gitu. Misalnya di suatu tempat, di tempat ini misalnya ada 10 orang, satu di antaranya itu atau dua di antaranya itu adalah orang-orang muda. Selama bertahun-tahun kita bilang, oh pendidikan kita penting nih karena biayanya makin mahal. Oh ketenaga kerjaan kita sulit nih, gak dapat pelatihan apa segala macam gitu. Tapi ternyata suaranya kurang keras dibandingkan 8 orang yang lain. Yang mungkin isunya berbeda. Tahu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika jumlah orang muda ini menjadi 8 dari 10 tadi, kita punya kekuatan yang lebih besar untuk lebih berisik. Nah inilah yang bisa kita manfaatkan untuk punya keyakinan yang lebih bijaksana lagi menggunakan satu sosial media kita, dua platform-platform komunitas yang kita miliki untuk berbicara tentang isu-isu yang tadi kita perjuangkan. Kenapa teman-teman semua? Karena semakin banyak kita membicarakan masalah-masalah keseharian kita, maka hal tersebut akan ditangkap oleh aktor-aktor politik sebagai kebutuhan yang harus diselesaikan. Nah inilah saatnya buat orang-orang muda yang mungkin sudah cukup gumoh sama masalah korupsi, udah cukup selesai sama masalah lingkungan untuk berjuang teman-teman semua. Karena kebijaksanaan itu akan lahir dari orang-orang muda. Sebagai sejarah teman-teman semua, orang-orang muda itu tidak pernah lari dari sejarah perjuangan Indonesia. 1928, Sumpah Pemuda yang sebentar lagi dilaksanakan gitu ya. Yang memimpin kongres itu tahu teman-teman usianya berapa? 23 tahun. Yang memimpin kongres sampai akhirnya kita mengikrarkan Sumpah Pemuda Indonesia hari ini gitu ya. Itu adalah usia-usia kita sekarang ini. Artinya apa? Kita tidak pernah lekang dari sebuah perbaikan besar, teman-teman semua. Kita tidak pernah lekang dari sejarah-sejarah perbaikan bangsa. 1928 kita tadi lihat gitu ya. 1964 kita juga tahu ada beberapa mahasiswa yang turun aksi. 1972, 1998 sampai kemarin mungkin 2019 Dino terlibat, Sabina terlibat gitu. Teman-teman mungkin juga terlibat. Sampai tahun ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang muda? Ini adalah saatnya bagi kita untuk mendisrupsi kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini tidak menguntungkan kita sebagai orang-orang muda. Karena ingat, 52% dari total pemilih adalah kita semua. Jadi semua partai politik misalnya atau aktor-aktor politik atau siapapun itu pemangku kepentingan harus mendengarkan siapa yang punya kekuatan yang besar, yaitu orang-orang muda. Nah boleh di next. Kenapa potensi-potensi ini itu kemudian lahir? Karena sebenarnya orang-orang muda yang tadi kita bilang, oh dia sukanya nongkrong ke coffee shop, oh dia sukanya cuman scrolling TikTok gitu ya. Tapi nongkrong di coffee shop, scrolling TikTok ternyata berhasil membuat sebuah gerakan-gerakan. Ini adalah contoh-contoh yang dibuat oleh orang-orang muda. Satu adalah aksi dari Extinction Rebellion terkait dengan krisis iklim yang sering kali mereka bicarakan setiap tahunnya, bahkan setiap harinya. Yang akhirnya apa? Akhirnya saat ini mulai dibicarakan tentang RUU atau Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim gitu. Atau kita punya satu lagi Pandawara yang kemarin masih ingat teman-teman ada apa Pandawara? Kita sama-sama tahu lah ya, masalah sampah gitu. Masalah lingkungan, apapun pro kontranya terkait dengan Pandawara, tapi kita lihat orang-orang muda ternyata bekerja. Orang-orang muda ternyata peduli sama Indonesia. Mereka sangat bijak, saking bijaknya mereka turun tangan langsung. Atau teman-teman bisa melihat juga ada namanya bijakmemilih.id. Sebuah gerakan yang membantu orang-orang muda dibuat oleh Think Policy dan juga Wadisap Indonesia untuk membantu mereka menemukan siapa sih sebenarnya partai politik, sosok aktor-aktor politik yang kira-kira mewakili aspirasi saya. Kita tidak bicara tentang sentimen di sini. Bijak Memilih kemudian menjelaskan kebijakan apa yang dekat dengan kita dan bisa kita support. Ini adalah bukti nyata bahwa orang-orang muda itu ternyata punya kekuatan dan kepedulian yang sangat besar, teman-teman semua. Maka dari itu, saya hari ini mau mengajak teman-teman, meskipun bebannya sangat berat, gitu ya. Tadi kita sama-sama lihat beban kita memang sangat berat, tapi kita punya potensi yang sangat besar hari ini teman-teman. Apa potensinya?
Potensinya adalah memasukkan semua ide-ide dan gagasan orang-orang muda ke dalam diskusi-diskusi politik. Sehingga ketika nanti siapapun yang akan terpilih gitu ya, mereka harus memperjuangkan nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan yang kita dorong untuk segera disahkan. Bicara tentang ketenaga kerjaan, bicara tentang lingkungan, bicara tentang pendidikan, itu semua adalah hak kita. Dan itu harus diselesaikan dan harus diperjuangkan. Itu adalah potensi besar yang bisa teman-teman semua lakukan. Mulai dari scrolling TikTok ataupun scroll Instagram, ternyata itu bisa membawa perubahan yang sangat besar. Jadi hari ini jangan pernah merasa minder ketika teman-teman dihadapkan dengan orang-orang yang lebih senior gitu. Tidak. Kita menghormati mereka sebagai senior, iya. Tapi untuk minder tidak, teman-teman semua. Kenapa? Karena selama ini orang-orang muda lah yang sebenarnya memimpin banyaknya perjuangan-perjuangan besar di bangsa ini. Bahkan bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau ada orang yang datang ke teman-teman semua terus bilang, kalian adalah pemimpin masa depan. Shh, itu. Giniin ke bibirnya. Bukan. Kita bukan pemimpin masa depan sebenarnya. Kenapa? Karena saya yakin orang-orang muda hari ini bukan pemimpin masa depan, tapi pemimpin hari ini. Detik ini juga. Yes. Maka dari itu teman-teman semua, ketika kelak akan datang waktunya, saya hanya ingin bilang satu hal yang perlu kita bicarakan sama semua orang adalah next. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan tersebut kita perjuangkan. Ini adalah beberapa cara tentang proses agenda setting kebijakan segala macam. Teman-teman bisa mendiskusikannya, justru saya memberikan ini sebagai sebuah spoiler aja. Nanti kita akan diskusikan bahwa orang-orang muda itu bisa masuk ke dalam agenda setting, kemudian ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan gitu ya, entah itu kebijakannya tingkat daerah, tingkat pusat, kita bisa terlibat sampai dengan policy adoption atau ketika kebijakan itu akhirnya diadopsi dan akhirnya akan segera disahkan, diimplementasikan, kita pun juga bisa terlibat, kita bisa memonitoring, oh kebijakan pendidikan hari ini ternyata belum berpihak sama kita, harga kuliah kita masih mahal, kos-kosan kita masih mahal, kita bisa terus ngedorong itu sampai dengan akhirnya ada evaluasi dan adanya perbaikan kebijakan. Ini adalah potensi-potensi yang bisa kita lakukan teman-teman semua. Jadi hari ini saya datang untuk membawa harapan kepada teman-teman bahwa masa depan kita masih cerah. Selama kita masih mau bilang bahwa kita bukan pemimpin masa depan. Karena apa adanya masa depan gitu ya. Gimana kalau kita nggak pernah punya masa depan ternyata? Karena masa depannya sudah dikorup, lingkungannya sudah rusak, kita tidak disisakan apapun. Jadi hari ini mari bilang pada semua orang, boleh di next saja. We are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. Itu saja sebagai opening teman-teman semua, semoga menjadi brainstorming yang baik bagi kita untuk bisa didiskusikan. Terima kasih. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan yang paling meriah teman-teman untuk Manik Margana Mahendra. Sesi terakhir memang berapi-api ya Din. Gebu-gebu, jadi memang bener nih, closing statementnya menarik ya. Jadi kita nih ya sebagai generasi yang cakap digital ataupun tadi ya future leaders tadi, nggak cuma untuk di masa depan ya Nick, tapi dari sekarang udah harus jadi seorang pemimpin gitu. Oke teman-teman yang online ataupun yang offline, kita akan tanya jawab. Ya. Tapi sebelum ke teman-teman, mungkin aku mau nanya dulu satu. Ya. Apa tuh Din? Apa sih Nick yang bikin lu tuh seberani ini, semau ngadvokasi ke masyarakat seperti ini, mau paling garda terdepan untuk ngomongin isu-isu yang dekat di masyarakat. Apa sih yang bikin lu kayak sekarang gitu loh? Boleh share mungkin Nick? Ya, thank you Dino. Jadi sebenarnya simpel teman-teman semua, karena gue juga peduli sama urusan hidup gue sendiri. Itu kita harus tahu dan harus sadar teman-teman semua, dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu tuh semuanya hasil proses kebijakan politik. Jadi kalau kita nggak peduli sedikit pun, mau gimana pun kita ya, oh nggak usah lah, nggak usah dipeduliin, ya udahlah, nggak usah diadvokasiin, jalan aja sendiri. Itu semuanya berdampak sama hidup kita sehari-hari teman-teman. Jalan yang bolong, sekolah yang mungkin atapnya rusak, gitu ya. Kalau kita nggak pernah perhatian, itu ternyata berdampak sama hidup kita. Kalaupun nggak ke hidup kita, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, orang-orang yang kita sayangi juga. Gitu. Jadi mulai hari ini, kalau gue sendiri justru pengen ajak teman-teman semua, mari mulai peduli dengan diri kita sendiri dan peduli dengan masa depan bangsa. Karena justru Dino, pemerintah itu sangat-sangat terbuka sebenarnya. Ketika kita memberikan masukan, ketika kita memberikan semacam input gitu ya, itu sangat membantu.
sangat membantu untuk akhirnya jadi sebuah kebijakan dan implementasi yang baik. Seperti kegiatan-kegiatan hari ini itu dilaksanakan karena kolaborasi. Ada masukan dari masyarakat, diterima oleh pemerintah, kemudian didiskusikan bersama-sama, jadilah kegiatan besar. Gitu kira-kira. Wow, keren banget ya. Siap, kita kayaknya gimana nih Kak Sabina? Langsung tanya aja Yuk. teman-teman. Ada yang mau bertanya Oke. untuk Kak Manik, 3 orang pertama? Ah, boleh tuh. Boleh. Boleh? 3 ya, 1, 2, 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Nendri dari Cirebon. Manik Marga nama Hendra, ex mantan ketua BEM UI. Lahir di Kota Bogor 11 Desember 1996. Intel lu ya? Kayak Intel nih. Kebetulan waktu dia masih jadi aktivis, saya ngefans banget sama Manik. lanjut. Tadi bukan Intel ya, lanjut Mas. Saya suka sama Mas Manik itu pas dia mendatangi gedung DPR, dia berbicara di depan politikus, lalu membawa pilak kalau nggak salah dengan berkata Dewan Pengkhianat Rakyat. Nah, sama satu kata-kata lagi yang paling keren dari Mas Manik itu adalah, ya saya benar, kami ditunggangi, tapi kami ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Itu kata-kata dari Mas Manik lagi. Terus Mas Manik juga pernah kawal capim KPK sama Mbak Najwa Shihab. Yang jadi pertanyaan sekarang tuh Mas, pro kontra apa sih? Apa yang membuat pikiran Mas Manik itu berubah? Yang dari aktivis gitu kan. Ini saya bukan mengkritik, jadi kenapa dulu aktivis tapi sekarang dulu kan membela rakyat dengan mengkritik politikus sampai mendatangi gedung DPR. Benar-benar membela rakyat. Nah sekarang apa yang membuat pikiran Mas Manik berpindah? Terus yang jadi pertanyaan, sekarang kan tahun politik Mas. Kan banyak dari anggota-anggota dewan, semualah dari parpol. Kadang semua cerita tuh tidak semua berawal dari pada zaman dahulu Mas. Kadang ada cerita yang berawal dari nanti kalau saya jadi, nah itu banyak. Kalau saya jadi apa? Sedangkan yang saya tahu sekarang itu banyak money politik. Udah saya kasih kamu amplop, tugas kamu cuma nyoblos saya. Tapi entah 5 tahun ke depan ngapain? Kadang kita kan kurang edukasi di situ Mas. Nah gagasan apa yang Mas Manik bawa untuk memajukan perubahan di Indonesia terutama untuk anak muda? Dan apa gagasannya? Tapi saya kadang kan janji nih. Saya itu sebagai anak muda itu tidak butuh janji, maunya jalan dulu Mas. Sebelum Mas Manik jadi nih, jalankan dulu Mas. Apa yang sudah di rondon sudah disusun dengan Mas Manik, tapi programnya dikeluarkan sebelum Mas Manik jadi, dijalankan sebelum Mas Manik jadi, gitu tuh Mas. Terima kasih. Mas Hendrik, kamu luar biasa energinya ya. Fansnya Manik beneran ini kayaknya. Lanjut. Selamat pagi, selamat sore, Mas Manik. Saya Damar, saya ingin bertanya, tetapi ini Indonesia melalui sisi sejarah dan geografis. Jika kita melihat ke masa lalu, Indonesia itu pernah dikuasai VOC, dan VOC ini sampai hari ini di dalam sejarah itu menjadi perusahaan terkaya sepanjang sejarah dunia. Artinya itu baru dari mengambil kekayaan alam dari Indonesia. Yang kedua, kalau kita melihat dari negara tetangga Singapura, itu mereka tidak punya sumber daya alam, tetapi mereka maju. Pertanyaan saya ada gini, sampai sekarang kenapa Indonesia tidak maju-maju dan masih kemiskinan itu masih merajalela? Terima kasih. Oke, thank you Mas Damar. Berat banget pertanyaannya nih. Satu lagi tadi di pojok ya? Ya, yang di sebelah. Pojok. Ya. Boleh. Silakan Om. Ya, saya Ferry dari Cirebon nih. Saya ya pagi juga bilang saya suka dengan konten kreatifnya Kang Deddy Mulyadi ya. Ya seorang politisi dia mau bikin konten. Nah, apakah penting ya ke depannya model seorang pemimpin itu inilah mungkin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, terus yang kedua, ini kan anak-anak milenial ini kan. Nah,
apa ya apa? Apa? Aduh, apa sih? Lupa tadi saya apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa Om? Apa ya? Iya. Apa ide kita apa di era pilkada ini? Oke. Ya, mungkin apakah kita perlu mungkin anak-anak milenial umur 90 atau sampai Tahun kelahiran. Tahun kelahiran. 30 lah. 90 tahun Mungkin kita ajukan sebagai capres gitu kan. Oke. Nah, sebetulnya apa masalah politik di Indonesia itu? Anak muda sepertinya sulit sekali ingin maju menjadi leader di umur 40, di bawah 50 gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, apakah baik misalkan menjadi seorang pemimpin dadakan gitu kan? Nah, misalkan ayah saya seorang pemimpin boleh nggak udah sekarang saya deklarasi aja lah mungkin jadi ketua apa dulu nih ya kan. Nah, kader dadakan apakah baik ya? Seperti itu kan, mungkin kaitannya dengan tadi kan, mungkin kita leader hari ini gitu kan. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman, luar biasa pertanyaannya. Tajam-tajam nih buat Manik nih. Tadi pertama Hendrik ya, pro Mulai kontra. runcing, Din. Apa? Mulai runcing. Mulai runcing loh. Pasti ada pro kontra. Dari siapa? Hendrik. Ah itu ya, Henry. Henry. Ya. Ya, Boleh, silakan saya pertanyaannya pro kontra tadi ya. Kan itu ada pro kontra 2019 dulu aktivis ya kan. Kok nyalek gitu kan, dan dulu kayaknya aktivis yang bener-bener deket sama masyarakat ya. Sekarang kok berpindah, tadi gagasannya mau ngapain sih Mas Manik nih? Kan biasanya berjanji kan nanti kalau saya jadi, nah jadi apa tuh? Gitu kan tadi kan. Jadi menanyakan nih Manik nih 1-2 tahun ke depan mau ngapain lah. Yang kedua tadi kok kalau kata Damar ya, ini kok Indonesia sampai sekarang masih miskin terus ya. Ini problemnya sebenarnya apa gitu ya? Ya nggak maju-maju, kenapa nih kok stuck di sini aja nih? Sama terakhir tadi dari Kang Ferry, kalau pemimpin punya konten tuh gimana? Dan tadi gagasan anak muda tuh ngeliat masalah politik Indonesia tuh seperti apa? Sama kalau pemimpin itu pemimpin itu dadakan gitu, boleh apa enggak sih Nick sebenarnya? Mungkin salah satu nih, kayak ini agak banyak nih pertanyaannya. Ya, banyak ya. Silakan Mas Manik. Bercabang nih. Silakan Tapi, Mas Manik. Coba ini di Jakarta Timur ya, enggak? Bercanda. Jadi ini saya akan menjawabnya dengan political science, bukan dengan kalau saya jadi gitu-gitu ya. Enggak, karena ini beda acara sebenarnya. Tapi tadi pertanyaan sangat menarik, Hendrik. Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan dulu dengan sekarang itu bukan berarti berbeda, bahkan kontradiktif gitu ya. Saya malah ingin bertanya lagi sama teman-teman, adakah yang saya lakukan itu kemudian ternyata tidak memperjuangkan apa yang saya perjuangkan sebelumnya? Karena belum ada sama sekali gitu kan. Apa yang maksudnya adalah orang-orang yang ada di dalam politik itu bukan berarti mereka buruk. Politik itu dikenal buruk karena mungkin selama ini yang kita lihat pemberitaannya adalah terkait dengan oknum-oknum dalam dunia politik itu sendiri. Tapi politik dia bersifat neutral, tergantung pada siapa yang kemudian menggunakannya, gitu. Kita bicara misalnya ada institusi negara gitu ya. Untuk apa sih institusi negara? Sebenarnya negara hadir untuk kemudian memberikan perlindungan kepada kita. Kalau seandainya negaranya nggak ada sama sekali, kita hidup seperti ibaratnya itu di hutan rimba. Hanya primus inter pares, hanya orang-orang yang besar, hanya orang-orang yang punya kekuatan yang kemudian akhirnya bisa tinggal di satu wilayah kalau seperti itu. Maka butuh sebuah sistem yang kemudian menjaga masyarakatnya. Dan institusi negara diharapkan untuk kemudian hadir bisa melakukan itu semua. Gitu. Jadi ketika kita gak harus di politik, dalam dunia politik gitu ya, ataupun teman-teman jadi ASN gitu kan, itu kan sebenarnya masuk ke dalam sistem ya, iya kan? Apa yang kemudian teman-teman lakukan, itu juga sebenarnya membantu masyarakat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi kita harus lebih bijak untuk melihat sebenarnya peran apa yang saat ini sedang kita ambil gitu. Kalau dulu saya dan melihat teman-teman semua jadi mahasiswa, kemudian melakukan kritik, kan kita suka dikritik balik ya sama orang. Ngapain nih kritik-kritik gak ada solusinya.
Ya emang itu kapasitasnya, iya kan? Emang itu kapasitasnya. Kalau kita mengkritik tapi kita diminta kasih solusi, ya gaji kita pakai uang negara gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya memang kapasitas mahasiswa adalah berada pada tahap kritik. Itu makanya saya selalu bilang criticism is the first half of the battle. Kritik adalah perjuangan pertama dari perjuangan-perjuangan lainnya. Tapi apa setelah itu? Setelah itu adalah ketika kita memastikan ada orang-orang di dalam sistem yang membawa narasi kritik tadi itu jadi kebijakan. Jadi ibaratnya apa? Itu yang membagi peran. Mau segimanapun kita tidak suka sama A, B, C, D, F, G segala macam, negara kita akan terus berjalan teman-teman. Jadi saya merasa bahwa, dan teman-teman yang lain mungkin ya, mengambil semacam peran yang berpindah. Gitu. Karena toh saya sudah menjalankan mahasiswa itu cukup lama, saya juga sudah bekerja di luar sistem cukup lama, saya bekerja sebagai advokat untuk kebijakan kesehatan gitu ya. Dan saya melihat akhirnya, oh ada potensi lain yang jangan-jangan perlu saya kerjakan, yaitu bergabung di dalam sistem. Meskipun saya belum masuk, sama sekali saya belum masuk gitu ya. Nah jadi itu yang ingin saya sampaikan dan bukan klarifikasi, tapi intinya adalah kalau masyarakat itu semua fungsinya mengkritik, lalu siapa yang mengerjakan? Itu kan. Nah ini yang memang harus dilakukan. Saya ngutip katanya Bang Panji ya, ini mungkin agak sedikit vulgar, tapi dia bilang kalau misalnya kita mau beresin tinja, ya harus ada orang yang masukin tangannya ke dalam tinja gitu. Harus ada orang yang kotor. Gitu. Karena kalau misalnya bukan kotor ya dalam tanda kutip, itu ya membersihkan hal-hal yang kotor gitu. Karena kalau semua orang bilang, oh itu bersihin tuh. Kotor gitu. Tapi nggak ada yang ngebersihin, gimana? Ngerti kan maksudnya? Nah, harus ada tangan-tangan yang kemudian mengerjakan itu. Gitu. Jadi ini adalah peran yang sebenarnya kemudian saya ambil dan mungkin teman-teman yang ada di sini bagian dari sistem juga mengambil peran-peran yang sama gitu. Kemudian yang keduanya. Yang kedua tadi kenapa miskin? Kok negara kita miskin? Oh enggak masih entry. Apa tadi? Kalau kamu jadi kalau jadi apa ngapain? Intinya kalau program ada banyak ya teman-teman semua, tapi balik lagi bukan forumnya, cuman yang ingin saya sampaikan adalah banyak hal yang sudah dilakukan termasuk diantaranya adalah advokasi kesehatan. Itu saya bersama dengan teman-teman masyarakat di sekitar Jakarta Timur, itu juga kami bicara tentang sembako murah segala macam gitu. Jadi kami sudah melakukan hal-hal tersebut bahkan sebelum ada di dalam dunia politik. Khususnya di politik praktis gitu ya. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Maka tadi benar, kita gak cuma bisa bicara tentang janji. Yang penting untuk teman-teman lihat juga adalah track record. Perhatikan track record orang. Gak harus track recordnya, oh dia udah pernah jadi anggota dewan, dia udah pernah jadi eksekutif gitu ya. Enggak. Tapi di luar dari itu, karena orang-orang muda gak akan pernah punya pengalaman itu. Iya kan? Nah kita harus fair. Nah, lihatlah pengalaman mereka yang lain untuk kemudian bisa kita pertimbangkan. Cocok gak nih ya dia kira-kira seperti apa gitu. Nah itu ada tuh tadi yang saya bilang. Mereka teman-teman muda Think Policy dan Wadizap Indonesia memanfaatkan teknologi untuk kemudian membantu orang-orang muda melihat siapa sih yang baik gitu ya. Siapa yang kira-kira cocok dengan saya misalnya seperti itu. Itu semoga menjawab. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan sumber daya alam kita sangat besar. Kita bahkan pernah dijajah gitu ya. Tapi kenapa kita tidak lebih maju daripada Singapura? Banyak sekali sebenarnya semacam indikator-indikatornya gitu ya. Saya nggak akan bisa bilang untuk ngejudge, oh karena ternyata kita A, B, C, D, F, G segala macam. Karena ada banyak sekali, termasuk diantaranya juga Singapura. Mengontrol dan mengelola masyarakat yang ada di dalam satu pulau dengan 17.000 pulau, dari penduduknya yang mungkin hanya sekitar 20 juta, dengan 270 juta, jelas sangat-sangat berbeda. Gitu. Jadi, tapi ini juga bukan berarti saya membenarkan bahwa Indonesia masih miskin ya karena besar, enggak. Ada hal yang mungkin bisa kita perbaiki, termasuk diantaranya adalah ketika kita sadar bahwa pengelolaan sumber daya alam kita itu memang harus dikelola benar-benar oleh masyarakat Indonesia dan kembali lagi untuk masyarakat Indonesia. Kalaupun ada investasi, kalaupun ada segala macam, itu memang harus ada. Untuk apa? Untuk tukar wawasan, untuk transfer teknologi. Dan itu harus dilakukan, teman-teman semua. Itu harus dilakukan prosesnya. Kalau kita bicara yang lebih spesifik tentang industrialisasi gitu ya, Indonesia ini pernah mengalami periode industrialisasi memang sebenarnya. Tapi sempat ada goncangan krisis ekonomi, akhirnya industrialisasi kita berhenti. Kemudian kita langsung beralih ke sektor jasa yang akhirnya ada gap nih antara sektor industri kemudian sektor jasa.
Jadi masyarakat yang seharusnya bisa fokus untuk mengelola sumber daya alam itu terkendala. Nah, ini kira-kira sejarahnya, gambarannya kira-kira seperti itu. Kita pernah ada di tahap industrialisasi, tapi sayangnya itu sempat chaotic ya, sempat ada krisis ekonomi segala macam. Nah ini mungkin bisa jadi catatan untuk calon-calon pemimpin, bagaimana kemudian akhirnya mereka bisa mengelola sumber daya alam dan melibatkan orang-orang mudanya, kita-kita semua itu terlibat di dalamnya. Gitu. Itu bahasannya mungkin bisa lebih detail lagi, tapi saya rasa ada banyak faktor yang mempengaruhi, ada banyak potensi-potensi yang mungkin juga belum pernah kita gali gitu ya. Indonesia ini sangat besar dan sangat luas. Ini yang harus kita sama-sama ketahui hingga akhirnya untuk mengelolanya pun dibutuhkan tenaga yang luar biasa besarnya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, terakhir pertanyaan ketiga, tadi menarik betul bahwa makanya kenapa siberkreasi gitu ya. Kenapa kita fokus sama dunia digital segala macam, karena digitalisasi ini satu hal yang tidak akan terelakkan. Dan media sosial ini pun juga adalah suatu hal yang pasti akan melekat sama kita. Bahkan dia udah bisa menjadi, kita sebutnya adalah dunia kita yang kedua gitu. Ada metaverse gitu, wacana-wacananya kan segala macam. Karena kita sudah tinggal bersama dengan sosial media ini. Jadi mau tidak mau, siapapun orangnya, politisi apapun gitu ya, mereka harus bicara juga di dalam media sosial. Untuk apa? Bukan hanya semata-mata biar mirip kayak Gen Z, biar mirip kayak generasi milenial, enggak. Generasi kita itu nggak butuh dimirip-miripin, ya nggak? Ya kan, yang butuh apa? Solusi. Nah itu yang penting. Jadi bicara di media sosial itu juga bukan tentang relate atau nggak relate, tapi solutif atau tidak solutif. Nah ini yang harus dilakukan oleh calon-calon pemimpin kita ketika membuat konten-konten di dalam media sosial. Sehingga kebijaksanaan itu gitu ya, itu lahir dari sana. Karena ya tadi kita sama-sama tahu semua orang bisa aja megang media sosial, tapi banyak juga yang megang media sosial ternyata ya kontennya nggak cukup edukatif gitu ya, banyak juga. Nah inilah peran kita untuk kemudian memunculkan edukasi-edukasi politik, edukasi-edukasi kebijakan yang lebih substantif dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu poinnya. Dan tadi misalnya pilkada, nggak harus pilkada ya, apa pilpres segala macam. Saya setuju bahwa memang orang muda itu harus diberikan kesempatan gitu, tapi jangan yang penting juga kita sama-sama ketahui adalah bagaimana prosesnya pun juga sesuai gitu, prosesnya pun juga baik. Tapi saya yakin bahwa ketika orang-orang muda ini memang diberikan kesempatannya pun dengan cara yang baik, pasti mereka bisa memberikan hasil yang optimal gitu. Jadi saya justru adalah orang yang sangat support kalau misalnya ada orang-orang muda masuk ke dalam sistem, orang-orang muda ikut berpolitik, karena ya gimana lagi 52% guys, 52%, kita itu ada 52%. Sementara kursi di anggota DPR sekitar 500-an, yang orang mudanya di bawah 30 tahun itu nggak nyampe 20. Jadi tidak representatif. Nah makanya penting untuk kita kemudian bisa mendorong siapapun. Yang penting adalah mereka membawa nilai-nilai yang memang kita butuhkan. Yang memang orang-orang muda butuhkan gitu. Itu sih yang lebih penting dari usia adalah bagaimana mereka juga membawa narasi-narasi orang muda yang memang merepresentasikan 52% ini gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Menjawab teman-teman? Menjawab ya. Beri tepuk tangan teman-teman buat Manik, luar biasa. Iya. Bang Manik, tapi ada juga nih yang bertanya lewat Zoom nih. Oke, boleh, silakan Kak Sabina. Raihan dari Depok. Sekarang kan sudah berafiliasi dengan para politisi senior. Bagaimana cara Kak Manik dengan semangat anak mudanya berdiskusi dan mencapai suatu kesepakatan? Lebih sering pendapatnya didengar atau justru akhirnya pendapatnya dikesampingkan? Oke, menarik ya. Thank you Rehan. Ya benar, ini dia realita politik teman-teman semua. Ya kalau misalnya bisa share sedikit gitu ya. Nggak harus di dalam satu partai ya, tapi juga di lintas partai gitu. Kalau misalnya diskusi segala macam, pasti kalau ketemu, kenalan, tahu usia tuh langsung mikir, ya gitulah, ngerti nggak teman-teman? Kayak ya kan kayak izin gitu ya atau apa segala macam gitu. Pakai emot gini ya. Izin gitu atau apa gitu ya. Jadi seolah-olah pandangan kita gitu minor sebenarnya. Tapi ada juga banyak juga orang-orang yang justru sangat progresif gitu. Dia memberikan affirmative action ibaratnya. Dia mengafirmasi kayak misalnya, oh Manik coba sampaikan apa sebenarnya pendapat kamu gitu. Kenapa ini penting segala macam. Dan itu dijadikan sebagai pertimbangan. Bahkan saya bisa ngebisikin ketua DPP salah satu organisasi saya di partai saya sendiri gitu ya. Sangat-sangat dekat gitu. Supaya akhirnya dia bisa membuat kebijakan yang memang sesuai. Dan dia mendengarkan gitu. Artinya apa?
ya realita politik kita memang tidak semua orang itu terbuka dengan orang-orang muda. Tapi jangan juga kemudian kita putus asa bahwa kita bisa mendeliver itu dengan baik. Gimana caranya? Kita ikutin dulu cara mainnya. Kita lihat dulu gimana sih metode-metode komunikasi yang sebenarnya ada saat ini. Ya kita ikutin. Bukan kemudian kita datang tiba-tiba terus kita ngasih tahu, oh kalian nih orang tua, boomer gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Itu nggak tepat juga. Kenapa? Karena balik lagi menurut saya sebenarnya adalah bukan yang muda itu lebih superior daripada yang tua, bukan teman-teman. Tapi yang harus kita ingat adalah setiap orang, setiap zaman itu punya masalah dan tangan-tangannya masing-masing. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dengan orang yang jauh lebih tua dengan kita, itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk bisa mencapai kesepakatan bersama atau hal-hal yang lebih baik lah gitu ya di dalam politik. Jadi jangan takut, yang penting kita punya pola komunikasi yang baik pula. Dan setelah itu kalau kita bisa, ya tadi balik lagi gitu, membuktikan bahwa orang-orang muda ini tuh punya kinerja yang baik, dukungan politik yang besar gitu, itu akan sangat-sangat dipertimbangkan oleh orang-orang. Jadi mulai dari sekarang menurut saya gitu ya, ini tuh kerja kolektif. Bukan cuman kerja-kerja orang-orang Dino, Sabina gitu ya. Atau misalnya saya gitu. Tapi kita semua, kita harus bikin ekosistemnya itu menerima bahwa orang-orang muda itu harus didengerin. Karena kalau enggak bisa kacau negara. Gitulah kira-kira. Semoga terjawab. Jadi dibikin sistemnya juga ya Bang? Betul, ya? betul. Oke. Bang, satu pertanyaan lagi nih dari Anggi di Makassar. Sebagai anak muda, bagaimana Manik melihat peta politik Indonesia tahun 2030 sampai 2045? Berat nih. Panjang ya ke depan. Panjang nih, berat nih. Saya melihat ini akan seru ya dan menarik gitu. Kenapa? Karena 2045 kan jelas 100 tahun Indonesia ya. Itu akan menunjukkan sudahkah kita berhasil membawa nilai-nilai yang diusung oleh proklamator kita, membawa narasi-narasi yang bahkan juga di tahun 1928 itu dibicarakan gitu ya. Jadi saya melihat peta politik ini akan sangat-sangat menarik, apalagi kalau di tahun 2024 orang-orang mudanya berhasil masuk ke dalam sistem dan menunjukkan bahwa mereka bisa kerja. Gitu sih. Jadi setelah itu kita akan melihat 2030 dan 2045 yang namanya bonus demografi itu bukan jadi beban demografi. Tapi benar-benar adalah berkah demografi untuk kita semua. Itu aja sih. Oke. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa sekali. Manik. Oke. Sudah dari yang online kayaknya ya, Kak Sabina ya? Iya. Oke. Bang Manik terakhir dong statement, closing statement dari boleh. Bang Manik. Oh, oke. Statement, jadi ya balik lagi ya teman-teman semua bahwa tadi kita sama-sama melihat bahwa orang-orang muda itu punya potensi yang sangat besar. Termasuk diantaranya adalah mengoptimalkan dunia digital, mengoptimalkan media-media sosial kita, platform-platform yang kita miliki, bukan semata-mata untuk kepentingan individu, tapi kepentingan kolektif. Dan selain itu teman-teman semua, kebijaksanaan yang kita miliki hari ini itu harus lahir dari proses-proses kita berjuang ketika kita masih muda. Oleh karenanya teman-teman jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa teman-teman tidak akan bisa melakukan apapun gitu ya. Karena kalau sendiri ya memang nggak bisa. Tapi kalau bersama-sama orang muda semua bisa jadi apapun. Jadi percaya bahwa kita adalah bukan pemimpin masa depan tapi pemimpin hari ini bersama-sama. Itu aja. Keren, tepuk tangan teman-teman. Luar biasa.